Haleluya. Mari berikan pujian tepukan kepada Yesus Tuhan yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang lebih besar daripada segala persoalan kita. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini. Engkau menyediakan kepada kami rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kehidupan yang Engkau sendiri Tuhan sudah rancang kepada kami. Kami bersyukur pada saat ini bahwa Engkau yang menginginkan kami naik dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan kami bersyukur firman-Mu berkata, langkah orang benar makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Dan kami bersyukur bahwa makin tahun mungkin tubuh kami bisa semakin berumur, tetapi roh kami akan semakin bertumbuh di dalam anugerah Kristus. Dan kami menikmati menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk firman-Mu pada hari ini. Sungguh akan menghidupkan pengharapan kami kembali dalam Engkau. Dalam nama Yesus. Amin, amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan dulu saudara. Shalom. Selamat tahun baru. Sekali lagi kita bersyukur untuk tahun yang baru, semangat yang baru. Haleluya. Berikan pujian kepada kita untuk saudara masih selamat, saudara semua di sini. Haleluya, amin. Nah, saya percaya bahwa apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, saya mau berikan judul Elevate Your Life with Purpose. Bagaimana kita itu menaikkan hidup kita satu demi langkah, satu demi anak tangga untuk tujuan kita yang terbesar. Tetapi mesti ada purpose-nya saudara. Sebagaimana setiap tahun saya, istri saya dan juga Esther, kami melatih diri kami untuk, kami nggak punya resolusi. Biasa kan kita selalu bikin resolusi ya. Saya mau kurus, saya mau lebih sehat, saya mau menabung lebih banyak gitu ya. Tapi dari survei selalu bahwa setiap 2 minggu, minggu kedua, minggu ketiga, biasanya orang udah lupa sama resolusinya. Jadi setelah itu saya belajar untuk fokus kepada satu kata. Nah tahun ini saya berdoa dan Tuhan memberikan kepada saya satu kata buat saya yang sepanjang tahun ini menjadi fokus saya. Ya, saya nggak mikir yang lain kecuali bagaimana ini bisa terwujud, yaitu kata upgrade. Upgrade berarti ya saya mesti meningkat dalam segala hal. Di-upgrade dari apa yang sebelumnya naik ke atas. Lalu kemudian Tuhan memberikan kepada saya firman ini dari satu ngobrol sama satu teman saya, orang pengusaha. Dan sebelum Natal, sebelum saya berangkat dan kita duduk. Lalu kemudian kita bicara mengenai tujuan hidup. Lalu kemudian saudara mari kita lihat firman ini. Jadi ini dapat dari hasil saya bicara, lalu kemudian saya diskusi sama dia. Dan kemudian saya berdoa lagi. Dan sebagaimana saya janji tahun lalu bahwa saya akan share ini dengan satu konsep yang lebih lengkap. Yaitu di Roma 11 ayat 36. Boleh kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini adalah paparan Injil secara teologis dari Rasul Paulus dari Roma 1 sampai Roma 11. Karena setelah itu dia mulai bergeser kepada bagaimana kita melakukan semua itu. Kita tahu kitab Roma ini adalah Injil menurut Paulus. Di kitab Roma dia memaparkan seperti apakah Injil itu sebenarnya. Dan dari segala konsep dari mulai orang yang non-Yahudi, orang Yahudi semuanya masuk dalam kategori kita ini perlu diselamatkan. Kita ini manusia berdosa. Tidak peduli berapa hebatnya kita taat seperti orang Yahudi, tetap mereka tidak bisa memenuhi standar Allah. Dan kemudian dia cerita mengenai di pasal 11 itu bagaimana sejarah anugerah kasih karunia Allah sampai pada titik yang mengatakan sebab segala sesuatu, katakan sama-sama segala sesuatu, adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah saudara-saudara, di zaman sekarang ini sebenarnya dari dulu juga sama, hidup ini menawarkan banyak hal, banyak tujuan. Mungkin sukses, mungkin karir yang berhasil, keluarga yang harmonis. Semua orang ingin satu tujuan hidup. Amin. Karena tanpa tujuan kita jadi liar, kita jadi bingung. Alkitab mengatakan tanpa visi umatku binasa.
Tetapi ada kata lain dari kata itu, yaitu tanpa visi umatku liar. Nggak tahu mau kemana. Wandering around. Semua kita ingin, banyak tujuan yang kita buat, banyak resolusi yang orang buat. Tapi pertanyaannya adalah, apakah tujuan itu sesuai nggak dengan tujuan kekal Allah? Ini adalah 8 tujuan hidup manusia. 8. Yang paling rendah adalah YOLO. You only live once. Itu tujuan paling rendah dalam hidup manusia. Kita tahu YOLO itu apa? Ya karena kita hidup satu kali. Apa saja cobalah. Mau ngegele, mau judi, mau segala macam kesenangan dunia, coba dong. Mumpung kamu hidup, ntar kamu gak mau, ayo ya gak usah jadi pecandu, tapi ya nakal-nakal dikit gak apa-apa lah. Nah itu kan, coba. Dan ini kan sebenarnya sangat bertentangan dengan firman, karena kita bukan hidup satu kali. Kita hidup 2 kali, amin saudara. Karena setelah ini kita akan menghadapi kehidupan kekal. Dan itu lebih lama daripada kehidupan kita sekarang. Banyak orang berpikir, ayo kita lakukan segala sesuatu. Karena hidup ini satu kali saja. Tidak Bapak Ibu. Kita hidup lama nantinya. Nah pertanyaannya di dalam kehidupan yang kedua itu, kita bukan jadi monyet, kita bukan reinkarnasi. Kita akan berhadapan either terpisah dari Allah di dalam kekekalan, kebinasaan, maut. Atau kita bersama dengan Allah di dalam kemuliaan. Amin saudara. YOLO itu hanya hidup memuaskan kedagingannya. Di dalam Alkitab Paulus mengatakan orang YOLO ini adalah orang yang tuannya itu adalah perutnya. Ayo makan, karena mungkin kamu gak akan mencicipi ini lagi. Ayo makan apa saja, ayo nikmati apa saja. Ini gak beda dengan binatang saudara. Ini adalah tujuan hidup yang paling rendah dari hidup manusia. Memuaskan keinginan sendiri. Nah yang di atasnya itu FOMO, Fear of Missing Out. Mungkin ada satu lagi sekarang FOPO, Fear of Other Opinion. Apa kata dunia? Oh aku lagi viral nih, yang di TikTok, semuanya ke sana gitu kan. Oh tempat liburan ini keren, ya aku pokoknya mau ke sana. Nggak mau ketinggalan berita, nggak mau kudet. Paling nggak enak kalau kita dibilang kamu kudet gitu kan, kurang update. Nggak mau dibilang mereka itu ketinggalan berita. Nggak mau dibilang mereka itu nggak bisa melakukan seperti apa kebanyakan orang. Jadi sehingga kita hidup itu tidak berani melawan arus. Tidak berani untuk mengatakan so what kalau saya nggak ke sana. Hidupnya hanya untuk apa kata orang. Nah yang ketiga saudara, ini lahir miskin, mati kaya. Nah, ada istilahnya bosan jadi orang miskin. Anda bosan jadi orang miskin? Ayo ikut program MLM ini, ayo ikut ini, ayo ikut itu. Cepat kaya. Ayo ikut semua ponzi-ponzi atau skema-skema keuangan untuk orang cepat kaya. Lalu mulai tujuan yang ketiga ini, aku gak mau mati miskin. Siapa yang mau mati melarat? Gak ada juga kan? Kita boleh lahir melarat tapi jangan sampai mati melarat juga dong. Mati nyusahin orang apalagi gitu ya. Nah saudara-saudara, tetapi apa tujuan daripada orang yang seperti ini? 1, uang. Gak ada bedanya. Hidupnya cuma mau 1, aku mau kaya. Aku mau banyak uang. Kalau uang itu jadi tujuan hidup, maka itu sangat berbahaya. Uang hanya jadi alat. Ada istilah mengatakan, money is a lousy master but it's a good servant. Ya kan, uang itu adalah tuan yang jahat, tetapi dia adalah hamba yang baik. Pakai uang itu sebagai alatmu untuk memuliakan Tuhan, nggak apa-apa. Tapi jangan kejar uang sebagai tujuan utamamu karena akan hilang. Semakin kau kejar uang, semakin dia lari, hilang. Tetapi itulah tujuan orang ketiga. Hidupnya hanya untuk uang. Uang. Gak peduli dengan keluarga, gak peduli dengan Tuhan. Nah yang keempat saudara, ini keluarga. Istriku dan anakku serumah saja. Aku dan istriku, anakku dan mungkin anjingku atau binatang piaraan. Karena sekarang sudah diadopsi juga jadi anak. Nah di sini hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Istriku, anakku, ya semuanya hanya untuk fokus ke sini. Sehingga kadang-kadang ke gereja gak mau karena anak atau apa, gak mau pada hari Minggu atau apa. Karena semata-mata kepentingan keluarga. Salah enggak? Enggak. Tapi ketika itu menjadi tujuan hidupmu akan berbahaya. Nah di atas itu adalah orang tua. Bakti kepada orang tua. Hidup kita untuk menyenangkan orang tua kita.
Terutama untuk orang Asia, orang Timur. Oh, orang tua itu segala-galanya. Nanti lalu kualat katanya. Tetapi kemudian kita jadi berbakti dan salah. Kalau orang Tapanuli lebih bahaya lagi saudara. Orang tua adalah Tuhan yang kelihatan. Itu podanya tua-tua. Oh itu Tuhan yang kelihatan. Pertanyaannya begini. Kalau kemudian Tuhan menuntut loyalitas 100% bukan? Pertanyaannya apakah orang tuamu sama dengan Tuhan enggak? Mampu enggak dia melakukan apa yang Tuhan lakukan? Karena ada orang tua yang memakai ayat ini. Loh Yesus saja hidupnya mengatakan agendaku tidak ada yang lain kecuali menyenangkan Bapakku. Betul, tetapi Bapakmu itu bersedia gak berkorban seperti Bapak Surgawi? Karena ternyata yang terjadi adalah memanfaatkan loyalitas anak untuk kepentingan orang tuanya. Mengeksploitasi anak untuk kepentingan orang tuanya. Memaksa anak, mengancam anak. Awas ya kalau kamu tidak datang Sabtu ini ya mama bunuh diri. Terus tiba-tiba bilang loncat aja mah, lebih bahaya kan. Memakai threaten, memakai ancaman untuk membuat kamu harus terus-terus dekat sama saya. Alkitab gak suruh saudara untuk taat kepada orang tua sampai mati. Di Efesus pasal yang ke-6 dikatakan, taatilah orang tuamu, ada frasanya, di dalam Tuhan. Amin saudara. Kalau ada permintaan yang di luar Tuhan, maka engkau harus ikut apa yang Yesus katakan. Lebih baik engkau dibenci. Karena engkau tidak sepakat, tidak sejalan dengan orang tuamu. Tetapi ada hal yang harus kita lakukan kepada orang tua kita walaupun mereka sudah mati. Yaitu apa saudara? Perintah kelima, hormati ayah ibumu. Seperti yang diperintahkan Tuhan. Menghormati itu tidak ada batas umurnya saudara. Apa itu menghormati? Saya mengambil langkah ini. Tidak mengolok-olok orang tua kita. Tidak mencaci maki. Tidak meremehkan. Tidak mentertawakan kebodohan atau tindakan-tindakan mereka yang mungkin tidak berhikmat. Sekalipun orang tuamu pemabuk. Tidak ada alasan untuk engkau meremehkan. Mengejek dia. Tidak ada. Tidak boleh. Walaupun dia sudah mati. Jangan coba-coba untuk mentertawakan orang tuamu. Kalau kamu tidak mau mendapatkan resiko dari dua ayat itu dikatakan supaya lanjut umurmu. Rahasia panjang umur ternyata satu apa? Hormati orang tuamu. Yang kedua supaya baik keadaanmu. Di area di mana saudara gagal menghormati orang tuamu, di area itu kamu pasti gagal 1000%. Karena apa yang kau taburi itu yang akan kau tuai. Kau tidak mau menghormati orang tuamu karena orang tuamu gagal untuk mencukupi kebutuhanmu, di area itu kamu pasti akan kekurangan uang terus. Sampai kamu bertobat. Sampai kamu bertobat. Kamu marah orang tuamu mabuk, kamu pasti akan jadi pemabuk. Kamu marah orang tuamu suka main judi, sebentar kamu akan jatuh ke dalam dosa yang sama. It's just a ticket. Saya punya satu teman saya. Dia marah sekali sama bapaknya karena bapaknya itu suka minum. Sehingga waktu dia bertobat mahasiswa, wah dia radikal sekali. Dia menjauhkan semuanya. Tiba-tiba satu titik di dalam hidupnya, dia mulai minum. Dia mulai minum. Dan minumnya ini bukan minum yang main-main. Lama-lama menjadi sebuah kebiasaan dan kecanduan. Istrinya mulai bingung. Dia ngomong sama saya, "Bang, gimana ini bang? Kok dia jadi peminum begini?" Lalu kemudian saya bikin satu seri di dalam jemaat khotbah tentang menghormati orang tua. Dan akhirnya dia sadar, dia bilang, "Pak, aku mau bertobat. Aku marah dulu bapakku itu memabuk. Sekarang aku jadi seperti bapakku." Karena Alkitab berkata, ini satu prinsip Alkitab. Kamu menjadi sama dengan orang yang kamu hakimi. Ulangi. Kamu menjadi sama dengan orang yang kamu hakimi. 1, 2, 3. Jadi jangan menghakimi. Hormati. Enggak ada. Mungkin mereka enggak tahu, mereka enggak punya pendidikan, mereka enggak punya pemahaman. Tidak ada alasan kamu mengejek mereka, meremehkan mereka. Lalu kemudian berdampak. Karena tujuan hidup orang adalah hidupnya untuk berdampak. Puji Tuhan bahwa dia tuh lewat dari batas keluarganya, lewat dari batas kenyamanan hidup orang tuanya. Sekarang dia mau berdampak.
mungkin ikut organisasi, mungkin ikut komunitas, mungkin masuk gereja. Aku mau berdampak, aku mau membuat sesuatu kepada masyarakat. Perusahaan-perusahaan punya CSR, mau berdampak. It's good. Tujuannya adalah untuk kemanusiaan, humanities, philanthropies. Bagus. Tujuannya adalah untuk kemanusiaan. Tapi di atas itu ada lagi yang lebih tinggi, yaitu legacy. Katakan sama-sama legacy. Yaitu memberikan warisan, menurunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Buku yang cukup terkenal dulu, buku manajemen, judulnya Good to Great. Dan di situ dikatakan mengenai perusahaan-perusahaan yang melewati batas 100 tahun. Allianz, Pfizer, 3M, Coca-Cola, dan beberapa lagi. Dan mereka ini dibilang apa? Cuma satu alasannya, metode boleh berubah, FedEx, metode boleh berubah, zaman boleh berubah. Apa yang tidak berubah dalam mereka adalah core values, nilai-nilai inti. Dan mereka meneruskan itu kepada generasi berikutnya, seterusnya. Sehingga perusahaan itu tetap ada terus, tetap eksis. Kadang-kadang perusahaan kita besar lalu sebentar hilang. Satu generasi dibangun, nanti generasi kedua dimanfaatkan, generasi ketiga sudah dijual kepada investor lainnya. Sudah tidak ada lagi. Saudara-saudara, legacy. Banyak organisasi sosial seperti Lions Club, itu mereka berusaha meninggalkan legacy. Red Cross, Palang Merah Indonesia Internasional, itu adalah legacy. Berusaha meninggalkan sebuah warisan kemanusiaan. Tapi Bapak Ibu, dari 1 sampai 7 ini tidak terbatas hanya kepada orang Kristen. Orang non-Kristen bisa bikin juga. Yang membedakan Kristen dengan non-Kristen dalam tujuan hidup adalah yang ke-8. Yaitu steward. Katakan sama-sama steward. Atau penata layan. Ini istilah bahasa Indonesia, penata layan. Steward. Bahasa perjanjian barunya menjadi bendahara. Yesus membawa konsep ini menjadi bendahara. Steward. Nah, di sini menarik Saudara, karena menjadi steward adalah panggilan tertinggi kita, yaitu untuk menjadi penata layan kemuliaan Allah. Dalam iman, dalam Injil, dan dalam sumber daya. Kita menjadi penata layan. Nah, apa bedanya Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata begini. Coba kita baca Roma 14 ayat 8. 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita adalah. Nah saudara-saudara, steward sadar dia bukan pemilik. Dia hanya pengelola. Kenapa orang susah memberi? Karena dia merasa itu uangnya. Kenapa orang susah untuk memberi waktunya? Karena dia merasa waktu itu buat gue. Padahal pemilik waktu itu ya Allah. Pemilik uang itu ya Tuhan. Pemilik hidupmu ya Allah Tuhan. Dikatakan oleh Paulus, kita ini milik Tuhan. Tapi apa yang dunia katakan? I am the master of my life. Akulah Tuhan atas hidupku sendiri. Itu humanistik, fokusnya kepada dirinya. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan tujuan utama kita, tujuan tertinggi kita adalah menjadi penata layan, menjadi steward. Dan di sana dikatakan hidup kita itu berasal, terjadi dan berakhir untuk kemuliaan Tuhan. Katekismus Westminster dimulai dengan pertanyaan pertama untuk orang yang mau belajar kekristenan. Pertanyaan ini adalah ini. Apa tujuan hidup tertinggi manusia? What is the chief end of man? Dikatakan manusia ada untuk menghormati Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Tujuan Allah menjadikan kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Kalau apapun yang kita kerjakan tidak memuliakan Tuhan. Bahkan dikatakan kalaupun kamu mati, kamu harus mati buat kemuliaan Tuhan. Bukan mati untuk kemudian membuat Tuhan di-mocking. Ada yang mengatakan bahwa salah satu alasan kebakaran di Los Angeles. Karena sebelumnya ada sebuah perkumpulan acara selebritis yang membuat Tuhan disurvei dan angkanya 0. Padahal dia master of universe. Kok disurvei dan tidak ada orang yang tertarik dengan Tuhan. Orang mentertawakan, gak berapa lama semua orang-orang ini rumahnya kebakaran. Habis semuanya di Palestine.
Apakah itu betul? Buat saya, don't mock God. Karena kita bilang, jangan kamu mempermainkan Tuhan. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Clear kok. Semua orang-orang yang mocking God berakhir dengan hidupnya hancur. Masih ingat Beatles yang mengatakan I'm more popular than Jesus? The moment dia ngomong gitu, besok gak berapa lama dia ditembak. Selesai. Mocking God. Hidup kita ini mesti sadar, saya berasal dari Allah, saya lakukan semua itu untuk Tuhan. Bahkan dengar baik saudara-saudara, di dalam kehidupan kekristenan sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang kami violate ayat ini. Datang dari Tuhan, tapi kemuliaan bagi dua. Tuhan dan pelayan. Nah, ada 3 hal yang kita mesti lakukan sebagai penata layan. Yang pertama, penata layanan atas iman. Kita menjadi steward of faith. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 13 dan 14. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu di dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ada kata yang menarik dalam ayat 14 ini, yaitu kata peliharalah harta yang indah. Guard the deposit. NIV menerjemahkan sebagai lindungi deposit itu, harta itu. Nah saudara, pada masa krisis ekonomi di Filipina, saudara kalau membandingkan bank di Indonesia dengan bank di Filipina, pertama saya cukup syok kalau ketika saya di sana pertama sekali. Yaitu bahwa semua bank-bank itu, satpamnya itu semua pakai shotgun. Kan kita cuma tahu shotgun itu cuma ada di film-film Hollywood begitu ya. Di sana satpam semua pakai shotgun. Di sini kan kita cuma pakai pentungan. Paling tinggi apa peso palingnya. Saudara, lalu saya tanya, kenapa? Tapi ada satpam saya cuma pakai pistol, nggak pakai, apalagi kalau nggak ada senjata. Wah, dia bilang, Pak, yang ada uangnya di dalam itu, ya yang ada senjatanya. Kalau nggak ada senjatanya itu satpam, pasti nggak ada uangnya Pak di dalam. Saudara-saudara, dunia saja tahu guard the deposit, ada uang yang berharga, ada milik yang berharga, maka dijaga dengan ketat. Bapak Ibu, apa yang kita mesti jaga? Paulus berkata, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dan yang telah engkau lihat sebagai contoh ajaran sehat. Berarti di sini dia bicara mengenai values. Dia bicara mengenai apa yang harus kita lakukan. Sebagai jemaat, sebagai korporasi, sebagai organisasi, semua punya yang namanya nilai-nilai inti. Core values. Dan core values inilah yang akan menjadi identitas kita. Siapa kita? Ada core values tertentu yang orang lakukan, sebenarnya inilah kita yang membedakan kita dari tubuh Kristus lainnya. Bukan menjadi sok, tapi menjadi unik. Nah, bagaimana kita bisa menjadi steward of faith? Yang pertama, jagalah ajaran yang benar dengan mempelajari firman. Saya mendorong kita semua untuk kita belajar firman. Hari Minggu itu saya berusaha untuk mengkhotbahkan khotbah yang membuat saudara belajar dari satu ayat dan kita breakdown, kita pecah-pecahkan itu. Hari Kamis kita belajar lebih dalam mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan lebih bervariasi. Tetapi pelajarilah firman Tuhan itu, karena angin pengajaran palsu makin lama makin kencang sekarang ini. Kalau kita nggak punya ground yang kuat, kita akan gampang sekali ditipu. Bagikan iman kita kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada generasi berikutnya. Karena konteks daripada ayat ini, Paulus mengatakan kepada Timotius, kenapa kamu mesti jaga harta berharga itu? Karena kamu terima dari nenekmu. Kamu terima dari ibumu. Dan sekarang ini menjadi milik kamu. Bapak Ibu, teruskan pengajaran firman itu kepada anakmu, kepada generasi berikutnya. Cucumu, teruskan kepada teman-temanmu. Lalu jadikan hidup kita ini sebagai kesaksian iman kita. Yang namanya kepenuhan hidup itu adalah kita, ingat kata ini, marinasi, sama-sama katakan marinasi. Kita tahu kalau kita memarinasi daging, kita rendam 1 hari, 2 hari, betul ya? Di satu bumbu. Sampai
ketika kita angkat, bumbu itu bukan cuman ada baunya tapi meresap di dalam daging itu. Semakin lama dia dimarinasi, semakin kuat pengaruhnya. Sehingga bumbu itu masuk dan menguasai semuanya. Bapak Ibu, yang namanya kita dipenuhi Roh Kudus itu, dipenuhi dengan firman, kita dimarinasi oleh firman. Sehingga orang bisa mengecap hidup kita. Orang bisa merasakan hidup kita. Hidup kita, tindakan kita, reaksi kita kepada persoalan. Orang bisa mengatakan, nah itu kesaksian iman, itu orang Kristen. Hidup kita harus menjadi kesaksian. Kesaksian tidak harus spektakuler, amin saudara. Bagaimana orang akhirnya bisa bilang, wah kamu tuh benar Kristen loh. Orang bisa mengecap kekristenan kita. Bukan cuma perkataan kita, tapi orang dekat, orang bisa membaui Kristus di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa kepada orang yang di dalam Tuhan, kita ini seperti bau wangi-wangian Kristus. Tetapi kepada orang yang berdosa, kita ini adalah bau kematian. Karena artinya apa? Orang langsung sadar bahwa hidupnya berbeda dengan kita. Dia bilang, waduh ini kalau saya begini dibandingkan dengan dia begitu, gua akan mati dalam kebinasaan. Jadikan hidup kita sebagai saksi. Ambil keputusan, tinggalkan mungkin apa yang selama ini menjadi batu sandungan. Batu sandunganmu, apa kebiasaan-kebiasaanmu yang bisa menjadi batu sandungan kepada orang lain. Kepada orang Kristen. Kepada orang dunia sekalipun. Apa batu sandunganmu? Ambil keputusan. Untuk mengatakan, aku mau meninggalkan ini kepada anakku. Yang kedua, penata layan atas Injil, saudara. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saudara, pada akhir dari tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan sangat penting yang telah harus kusampaikan kepadamu. Apa yang sangat penting itu? Dia nggak bicara tentang kredensial pelayanannya. Tapi dia mengatakan yang sangat penting itu apa? Yang aku terima sendiri dari Kristus. Dalam penglihatannya di Damaskus itu. 13 tahun di daerah Arabia. Dia menerima sendiri dari Kristus yang telah mati atas dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Perhatikan baik-baik frase itu. Sesuai dengan, berapa kali dikatakan itu? Sesuai dengan kitab suci. Yesus mati sesuai dengan kitab suci. Yesus disalib, Yesus bangkit sesuai dengan kitab suci. Apa yang menjadi depositnya dia? Injil. Ini yang sangat penting, yang terus-menerus dia akan ungkapkan. Apa yang Allah telah kerjakan kepada kita. Itu yang harus kita teruskan. Itu yang menjadi penata layan kita. Kita bisa mulai dengan Injil tapi berakhir dengan kedagingan. Kita mulai dengan roh, kita berakhir dengan kedagingan. Untuk orang bisa tinggal di dalam Injil, dia harus lawan kecenderungan untuk kita keluar dari sana. Karena memang lebih gampang untuk kita keluar. Dunia mengajarkan untuk kamu lebih gampang khotbah motivasi daripada khotbah Injil. Dunia lebih gampang mengatakan, udahlah khotbah inspirasi ajalah. Khotbah yang dangkal-dangkal sajalah. Khotbah stand up komedi sajalah. Karena untuk bicara mengenai Injil tidak mudah. Bicara sesuatu yang tidak populer bagi orang dunia sekarang ini. Orang berpikir, lah Injil itu nantilah kalau KKR aja. No. Menginjili hidup dan hidup untuk Injil. Menginjili hidupmu. Saya ingat ini pada 2011. Cara saya shifting dari performance oriented hanya untuk memuaskan Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan dengan usaha saya sendiri. Sampai setiap pagi saya harus mendisiplinkan diri saya. Bangun pagi, lihat di kaca, lalu bilang begini, Markus, kamu ini adalah orang yang paling jahat, paling bejat, paling kacau, brengsek. Kamu tidak bisa jadi suami yang baik, kamu tidak bisa jadi ayah yang baik. Kamu tidak bisa jadi pemimpin yang baik. Tapi syukur bagi Allah yang telah menyelamatkan kamu. Karena dia mati buat kamu Markus. Kamu bisa punya pengharapan untuk menjadi ayah yang baik, menjadi suami yang baik.
Menjadi suami yang takut akan Tuhan. Menjadi hamba Tuhan yang betul-betul bisa murni hatinya. Tiap hari Bapak Ibu, 2011, saya ingat tiap hari saya baca di depan kaca, saya ingatkan diri saya tentang Injil. Kenapa saya ada? Untuk apa saya ada? Karena dunia pada waktu itu untuk mengatakan, ayo lakukan sesuatu untuk Tuhan, lakukan. Dan kalau kamu gak bisa, kamu merasa patah semangat, kamu dibuang. Itu sebabnya di sini kita belajar love and acceptance. Kamu boleh datang hancur-hancuran. Tapi karena Kristus telah menyelamatkan kamu, kamu bisa pulih dan dibangun. Dan menjadi berkat. Ini sesuatu yang tidak mudah. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang penata layan Injil? Hiduplah berdasarkan Injil, mencerminkan kasihnya, mencerminkan anugerahnya, love and acceptance. Tapi bukan cuma itu saudara, kita mesti bersaksi kepada orang tentang Injil. Keselamatan kepada orang-orang lain. Bawa berita ini 2025, minta sama Tuhan, Tuhan aku berdoa supaya aku bisa membawa jiwa. Minta sama Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berdoa bertahun-tahun kok nggak kelihatan hasilnya. Tapi dengar baik. Kemarin saya siapkan satu firman mengenai betapa Tuhan mengatakan, lihat sekelilingmu. Ladang sudah menguning. Jangan bilang 4 bulan lagi. Artinya apa? Tuhan mau mengatakan, pelajari ladang di mana kamu ada. Di mana ladangmu? Bisnis? Sekolah? Pendidikan? Profesi, di mana ladangmu? Pelajari ladangmu itu. Dan semakin banyak persoalan, berarti kita tahu ladang sudah menguning. Bapak Ibu dengar baik. Orang itu datang dengar Injil. Umumnya karena persoalan. Betul? Karena kamu mentok dengan sebuah persoalan yang kamu tidak bisa jawab. Di situ kamu akan tanya, apa yang menjadi masalah saya? Bagaimana jalan keluar saya? Jadi semakin banyak masalah, semakin kita tahu bahwa ladang sudah menguning. Jangan menjauh dari itu. Kesaksian yang terbaik pada waktu kita melihat ada masalah dan Tuhan bekerja di sana. Dan dukung pekerjaan misi. Melalui doa saudara, melalui dana, melalui keterlibatan kita ikut sama-sama. Kita berdoa untuk terus kita bisa involve dalam pekerjaan misi. Di dalam pelayanan kepada orang-orang yang terhilang. Memberitakan Injil. Dan yang terakhir saudara, bukan hanya penelatalan bagaimana kita menjadi steward atas iman, deposit iman kita. Warisan iman kita. Juga warisan Injil yang kita terima. Dan yang ketiga, penata layan adalah sumber daya dan talenta. Dikatakan di dalam 1 Korintus 7 ayat 7b. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Jangan mau saudara mengatakan, aduh aku mau kayak dia dong. Kayaknya enak deh, gampang terkenal deh. Enggak. Setiap orang punya karunia masing-masing. Dan dikatakan khas, artinya apa? Unik, nggak bisa dikopi. Boleh sama-sama punya karunia pengajaran, tapi pasti berbeda. Pasti berbeda. Karena ada unsur lain yang Tuhan pakai untuk kita bisa menjadi berkat unik kepada tubuh ini. Kita dibutuhkan di dalam tubuh itu, seberapapun saudara. Nah ini saudara lihat bagaimana kita menjadi penata layan atas sumber daya kita. Yaitu apa? Ada 3 sumber daya kita yang penting. Pertama, harta kita. Mau nggak mau ini sebuah sumber daya, betul nggak? Kita harus menjadi penata layan terhadap sumber daya ini. Kelolalah hartamu dengan murah hati dan dengan bijaksana. Bahkan Paulus mengatakan mengumpulkan uang untuk jemaat Makedonia kepada jemaat di Yerusalem. Dia katakan itu sebagai pelayanan kasih. Jadi pengumpulan dana itu adalah bentuk pelayanan kasih. Mari kita dedikasikan. Saya mau mengatakan kepada saudara. Tanya Ibu Vivi karena dia mulai juga sama sebelum saya menikah dengan dia. Setelah saya bertobat, saya selalu mengatakan gini, Tuhan yang paling penting. Oke, buktikan, betul nggak? Maka saudara tahu, sewaktu saya sudah bekerja, 30% pertama dari keuangan saya itu untuk Tuhan. 30%, 10% buat perpuluhan, 10% buat persembahan selama 1 bulan,
Kemana saja saya pergi ke gereja atau ke pelayanan, saya nggak bisa dengan tangan kosong. Alkitab bilang kalau kamu datang beribadah jangan dengan tangan kosong. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Kita datang membawa persembahan. Untuk persembahan misi, saya bagilah 10% kedua. 10% ketiga untuk tabungan. Bukan tabungan sekedar untuk mau kawin, mau apa, beli rumah, enggak. Kalau ada insidentil pekerjaan Tuhan, saya ambil dari sana untuk tidak berhutang. Lalu ketika kita menikah, ada 10% berikutnya. Untuk kalau Tuhan menginginkan kita untuk pergi, kita enggak minta-minta, ayo kirim tiket dulu dong supaya kita pergi. Enggak, Tuhan suruh kamu pergi aja dulu. Siapkan duitnya. Ada conference. Sehingga akhirnya saya pernah sampai harus hidup 50%. Sederhana saudara. Apa yang penting? Bagaimana kamu kelola? Dan istri saya mengambil keputusan. Karena firman Tuhan bahwa neraca yang tidak seimbang itu kekejian bagi Tuhan. Balance keuanganmu tidak seimbang itu kekejian bagi Allah. Allah murka dengan kamu menghancurkan cara kamu mengelola uang yang tidak benar. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan untuk kita kelola dengan murah hati. Nah, murah hati berarti kita memberi dengan baik. Ada satu firman di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Karena gampang kita karena keuangan kita menjadi sombong. Dan janganlah berharap pada sesuatu yang tidak tentu. Seperti kekayaan. Ternyata kekayaan itu sangat rentan. Hari ini bisa banyak, besok hilang. Seperti kasus stock market, saham. Hari ini bisa naik, besoknya bangkrut. Rumah yang begitu kaya di Palisades, hari ini begitu banyak, besok habis. Rata dengan tanah. Tidak peduli orang kaya sekalipun. Tapi dikatakan kemudian, melainkan berharaplah pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Haleluya, amin saudara. Lalu di ayat 8, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Bapak Ibu, itu cara kita mengelola uang kita menjadi good steward di dalam finance. Suka memberi. Lalu kemudian gunakan talentamu dan kemampuanmu untuk melayani, untuk memuliakan Tuhan. Apa saja yang Tuhan pakai. Engkau dengan keuanganmu, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Engkau dengan talentamu, musik, teknologi, teknik, atau apa saja. Tulisan, lukisan, cerita, whatever. Lakukan saudara. Untuk menjadi kontributor bagi rumah Tuhan. Amin. Bagi kemuliaan Tuhan. Manfaatkan waktu. Ini yang ketiga. Manfaatkan waktu dengan bijak untuk tujuan kekal. Use your time wisely. Di dalam Efesus 5 dikatakan, jangan kamu seperti orang bebal yang tidak ngerti kehendak Tuhan. Yang satu-satunya yang tidak bisa ditebus itu cuma waktu kan. Kalau dia hilang, hilang. Kita nggak bisa kembali ke tahun 2024 seberapa hebat pun itu. Amin. Kalau kita masih cerita kemuliaan tahun 2024 berarti kita belum move on. Orang yang selalu cerita tentang kebesaran masa lalunya berarti dia belum bikin apa-apa sekarang. Masih sibuk lihat kemuliaan masa lalu. Pakailah waktumu dengan bijak. Bapak Ibu, saya belajar dari seorang saintis Yahudi. Umurnya sudah lebih dari 90 tahun. Masih enggak demensia. Enggak lupa saudara. Enggak pikun. Dan umur 60 tahun baru menjadi penemu dari sebuah teori. Dan umur 70 tahun baru menjadi pemenang Nobel. Dalam dunia fisika dan kimia. Dan saya belajar apa yang dia lakukan. Yaitu yang pertama, dia datang pagi hari, dia bangun, dia menyembah Tuhan. Karena pekerjaan yang besar itu memerlukan Tuhan yang lebih besar daripada pekerjaan itu. Amin saudara. Berdoa pagi-pagi datang kepada Tuhan. Bukannya dia olahraga, setelah dia berdoa, dia mulai memecahkan persoalan-persoalan sulit. Jadi dia brain exercise, bukan physical exercise. Brain exercise dulu. Karena kortisolnya masih pagi. Wah semangat. Itu bagus untuk saudara langsung cari persoalan sulit. Kalau saya mesti baca jurnal-jurnal yang susah, yang angel-angel gitu, yang ngertinya. Saya paksa otak saya untuk ngerti itu. Ada bacaan yang tidak bisa kita baca sambil tidur-tiduran. Betul ya?
Mesti duduk, mesti lihat, mesti pakai pulpen, mesti pakai alat tulis untuk pakai catatan, untuk bisa mengamatinya. Study dengan kata lain, brain exercise. Waktu pagi itu segar, otakmu masih segar, dikasih masalah sulit pasti bisa. Nah saudara-saudara, manfaatkan waktumu, baru setelah itu saya physical exercise. Bukan kedagingan dulu. Dan saya belajar ini orang-orang ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, selalu memulai dengan Tuhan. Selalu memulai dengan sesuatu yang sulit. Dengan sesuatu yang tidak mudah. Nah saya mau tutup dengan ini. Hidup kita itu mencapai tujuan tertinggi saat kita menjadi penata layan kemuliaan Tuhan. Amin. Tujuan yang tertinggi. Menjadi penata layan. Saudara jangan takut jadi orang kaya. Selama kita punya hati sebagai steward, Tuhan akan mengatakan, aku percayakan kepada engkau. Jutaan US dollar. Jadilah para penata layan yang baik. Karena hidup untuk memuliakan Allah tidak akan pernah sia-sia. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau mengajak kita membaca ayat ini sebagai ayat penutup. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu itu, saudara dengar baik, menjadi penata layan bukan jadi malas. Kita kerja keras. Ingat orang yang punya talenta 1, 2 dan 5, apa yang bedanya? Yang 1 itu takut untuk melipat gandakan. Tapi yang 2 dan 5 kerja keras. Bahkan dikatakan berbahagialah para hamba yang ketika tuannya datang ditemukan sedang bekerja, bukan leha-leha, bukan tidur-tidur. Bukan doa-doa cuma langsung dapat sesuatu, enggak. Work. 1 Timotius 4 ayat 10. Bekerja keras dan berjuang keras karena engkau punya pengharapan kepada Tuhan. Makin kita berharap sama Tuhan, makin kita bekerja keras, makin kita menjadi orang produktif. Amin saudara. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Haleluya. Tuhan terima kasih kalau pada hari ini kami menerima kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Dan kami akan teguhkan ini di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus.